Nagekeo dimanapun berada, selamat datang di podcast To'o Jogo Wagasama, saluran informasi dan sosialisasi kepemiluan Bawaslu Nagekeo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, dan salam awas. Perkenalkan, saya Flora. Sahabat Bawaslu yang terkasih, tahapan dan jadwal pemilu telah dan sedang berlangsung sampai tahun 2024 nanti. Pesta demokrasi 5 tahunan ini selalu memberi warna yang berbeda. Pasca reformasi, keran kebebasan berdemokrasi menemukan kanal yang tepat lewat pemilu langsung. Rakyat sebagai pemilik kedaulatan secara langsung menentukan masa depannya lewat pemilihan wakil rakyat dan presiden serta wakil presiden. Ya, senang sekali ya hari ini karena ini podcast perdana yang dilakukan oleh Bawaslu Nagekeo di podcast To'o Jogo Wagasama. Dan edisi perdana ini sudah hadir di dekat saya dua narasumber. Jadi ini ada Bapak Ganteng dari KPU dan Bapak Tampan dari Bawaslu Kabupaten Nagekeo. Nah, sebelum sahabat Bawaslu lebih penasaran dengan tema kita pada hari ini, kita perkenalan dulu bapak-bapak penyelenggara pemilu, Bapak Ganteng dari KPU dan Bapak Tampan dari Bawaslu. Silakan, Pak. Silakan duluan. Oh iya. Dari Terima kasih para penonton di mana saja berada. Saya Yohanes Emmanuel Nane, saat ini sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Nagekeo. Sebelumnya saya juga sudah dan sedang menjadi anggota Bawaslu sejak 2018 ya. Di 2017 ketika Bawaslu masih sebagai lembaga ad hoc, ya saya juga bergabung sebagai anggota Panwaslu Kabupaten Nagekeo. Jadi sampai saat ini sudah sekitar 6 tahun menjadi pengawas pemilu di Kabupaten Nagekeo. Terima kasih, saya kira itu saja perkenalan saya. Oke, baik. Silakan. langsung kah? Ya, langsung. Oke. Terima kasih. Selamat malam para sahabat Bawaslu di mana saja berada. Sedikit perkenalan, saya Mikael Angelo Mali, anggota KPU. Saat ini menjabat divisi teknis penyelenggaraan pemilu. Kalau tadi Bawaslu sudah memperkenalkan berapa lama di Bawaslu, saya coba menyampaikan. Sebagai penyelenggara pemilu, saya bergabung di KPU Kabupaten Nagekeo mulai dari tahun 2014. Di periode awal, saya membidangi divisi sosialisasi dan data pemilih. Saya kira itu saja. Silakan ke Ibu host. Oke, baik ya. Terima kasih untuk perkenalannya. Jadi, sahabat Bawaslu dimanapun berada, tema podcast kita hari ini adalah persiapan penyelenggara pemilu Kabupaten Nagekeo menghadapi pemilu 2024. Kita semua sebagai masyarakat, tentunya sahabat Bawaslu juga ingin tahu ya bagaimana KPU dan Bawaslu mempersiapkan segala sesuatu menyambut perhelatan akbar pemilu 2024. Sudah sejauh mana KPU dan Bawaslu Nagekeo ini berkolaborasi mempersiapkannya. Tentu sahabat Bawaslu dan masyarakat semua menaruh harapan yang besar terhadap penyelenggara pemilu untuk bisa menjadi trigger dalam menciptakan iklim demokrasi yang sehat serta memberi rasa optimis terhadap kerja-kerja penyelenggara pemilu menuju 14 Februari 2024. Kita langsung ke pertanyaan ya. Di sini saya mau bertanya-tanya nih. Silakan. Mungkin untuk Bapak Mikael dari KPU dulu. Mungkin ini sahabat Bawaslu juga penasaran ya.
apa yang dilakukan oleh KPU Nagikeo dalam menghadapi tahapan pemilu 2024. Persiapan-persiapan apa nih yang telah, sedang, dan akan dilakukan menuju 2024? Oke. Eh, Secara lembaga KPU Kabupaten Kota seluruh Indonesia, sesungguhnya kita sudah mulai tahapan penyelenggaraan pemilu itu dimulai dari bulan Juni tahun 2022 lalu. Ya. Sehingga praktis kurang lebih 1 tahun lebih ini KPU secara nasional sudah melakukan persiapan-persiapan menuju perhelatan politik di tahun 2024 nanti. Beberapa tahapan yang sudah kita lalui bersama, tentunya mulai dari penyusunan anggaran di tahap dan kemudian penyusunan regulasi, itu menjadi domain dari KPU RI. Tetapi di tingkat kabupaten kota kita sudah melewati beberapa tahapan krusial, mulai dari verifikasi dan penerimaan dokumen partai politik peserta pemilu yang sudah kita lakukan, kemudian penataan dapil sudah kita lakukan juga. Kemudian hari ini sebenarnya yang sedang dilakukan KPU yakni berkaitan dengan verifikasi dan penetapan penyusunan daftar calon tetap yang kemudian akan kita tetapkan nanti pada tanggal 3 November nanti. Persis tanggal 4 akan kita umumkan kepada publik. Sementara tahapan-tahapan pencalonan lain sudah kita lalui bersama. Saya kira endingnya adalah masyarakat atau pemirsa Bawaslu yang ada di Nagikeo pasti akan penasaran siapa-siapa saja yang menjadi calon anggota legislatif khususnya yang akan maju dalam perhelatan politik tahun 2024 nanti. Pasti tanggal 4 nanti akan diketahui oleh publik nanti. Saya kira itu untuk saat ini sedang dilakukan oleh KPU. Oke, baik ya Pak. Jadi kita sedang menunggu tahapan di tanggal 4 ini ya, untuk penyusunan daftar calon tetap. Kemudian regulasi itu menjadi domain utama untuk KPU. Oke, untuk Bawaslu sendiri Pak, apa yang Bawaslu lakukan dalam mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu? Terima kasih Bu Glora. Senang sekali hari ini bisa berbagi informasi dengan pemirsa, dengan para penonton podcast Bawaslu Nagikeo. Persiapan Bawaslu secara kelembagaan itu ada dua. Yang pertama secara internal, Bawaslu memperkuat sumber daya pengawas pemilu dari tingkat kabupaten sampai di tingkat desa. Jadi kita boleh katakan sejujurnya bahwa sumber daya pengawas pemilu di Kabupaten Nagikeo ini, kalau kita bandingkan dengan saudara-saudara kita dari penyelenggara di KPU, memang lebih terbatas ya, kurang boleh katakan seperti itu. Karena di kabupaten komisioner ada 3, di kecamatan 3, di desanya 1. Dalam perbandingan dengan struktur di KPU, ya kita boleh katakan kalah jumlah. Tetapi dari segi kualitas memang kita sedang dan terus akan mempersiapkan sumber daya kepengawasan dengan berbagai bimtek dan secara khusus terkait dengan memperkuat kompetensi dari pengawas pemilu supaya siap menghadapi pengawasan di tahun 2024 mulai dari sekarang. Secara eksternal Bawaslu berkolaborasi, berkoordinasi, bersosialisasi dengan berbagai stakeholder, kelompok kepentingan yang kita harapkan bisa menjadi corong sosialisasi Bawaslu dan secara umum untuk penyelenggara di berbagai tingkatan. Bawaslu sudah melakukan MOU dengan beberapa lembaga mulai dari kampus, media, organisasi kepemudaan yang kita harapkan bisa berdampak pada masifnya pengawasan pemilu untuk tahun 2024. Jadi proses sosialisasi dan ajakan Bawaslu itu mungkin agak sedikit berbeda dari KPU, atau boleh dikatakan ya ada tugas tambahannya. Jadi pemilih tidak sekedar diajak untuk jadi pemilih, berpartisipasi untuk datang ke TPS, mencoblos, tetapi juga turut serta untuk mengawasi pemilu, mengawasi supaya proses pemilu ini berjalan secara regulatif ya,
jauh dari money politik, jauh dari politisasi sara, jauh dari hoax yang kemudian mencoreng atau mengganggu kualitas demokrasi dan seleksi kepemimpinan 5 tahunan. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Ya, terakhir, di kampung-kampung Bawaslu juga sudah membentuk namanya kampung pengawasan. Konteks kampung pengawasan memang kita lebih mengedepankan pencegahan untuk menyempitkan ruang money politik, ya, hoax dan sara. Jadi kampung pengawasan dalam semangat kekitaan, dalam semangat kearifan lokal itu kita minta supaya tokoh-tokoh masyarakat dan masyarakat semuanya turut serta dalam proses pengawasan. Saya kira itu yang sudah dan sedang Bawaslu lakukan. Oke, baik Pak. Penjelasannya cukup singkat dan jelas ya. Jadi Bawaslu Nagekeo sudah berupaya untuk melakukan peningkatan kapasitas sumber daya untuk pengawas baik dari tingkat kabupaten hingga ke kecamatan dan terakhir ke kelurahan dan desa. Oke, dan sudah Pak Jo jelaskan tadi kolaborasi, koordinasi, sosialisasi dengan stakeholder juga penting ya. Oke, kita lanjut ya. Ini pertanyaannya agak sedikit menantang nih untuk KPU. Ya, tahapan apa sih ya Pak yang paling krusial dalam pemilu 2024 sehingga perlu menjadi perhatian dari penyelenggara pemilu di setiap tingkatan terutama di Kabupaten Nagekeo? Tadi Bapak sudah menjelaskan yang krusial, tapi ini paling krusial lah. Ya, sesungguhnya bicara tahapan pemilu itu semuanya krusial. Oh ya. Yang tadi sempat saya singgung itu berkaitan dengan penyusunan anggaran dan juga penyusunan regulasi itu menjadi domain KPU RI. Di tingkat kita jadi menjadi kegiatan nasional juga. Kemarin kita sudah selesaikan juga namanya pemutakhiran data. Untuk pemutakhiran data ini sesungguhnya karena mungkin dalam tanda petik dianggap krusial, KPU sudah menyikapi jauh sebelum tahapan itu berlangsung dengan namanya daftar pemilih berkelanjutan. Karena bicara daftar pemilih itu menjadi isu paling seksi yang selalu menjadi pintu masuk bagi kawan-kawan kita untuk mengganggu proses kerja-kerja penyelenggaraan pemilu. Sehingga antisipasinya dengan proses atau tahapan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, kita kemarin sudah menyelesaikan kegiatan penyusunan daftar pemilih yang secara tahapan sudah kita lakukan dan itu berlangsung sangat baik. Dan hampir semua pemilih saat ini kita yakini sudah terdaftar sebagai pemilih yang kategori ini sudah memenuhi syarat. Itu yang pertama, kaitan dengan tahapan yang paling krusial. Yang kedua, kalau bicara tahapan kita sudah lalui juga, tadi sempat saya singgung soal pendaftaran peserta pemilu partai politik. Dan itu kita sudah lalui. Saya kira itu kita bisa tutup saja, kita lanjut yang tahapan yang akan. Kemarin sama-sama kita sudah menyelesaikan pendaftaran bakal calon, dan hari ini tadi mungkin saya sedikit koreksi bahwa sesungguhnya bukan lagi tahapan penyusunan daftar calon atau daftar calon tetap, tetapi sesungguhnya hari ini KPU sedang mempersiapkan untuk penetapannya. Penetapan. Karena secara administrasi kita sudah selesai, kita lakukan tanggal 4 nanti kita sudah umumkan untuk daftar calon tetap. Sehingga itu saya kira tidak terlalu soal, hari ini kita sudah berjalan sangat baik. Tentunya melalui kerja-kerja teman-teman Bawaslu maupun pengawasan itu juga membantu KPU, sangat membantu KPU untuk menyukseskan itu. Sehingga ke depan sesungguhnya yang paling krusial dan itu menjadi pengalaman menarik buat KPU Kabupaten Nagekeo berbicara tentang kampanye dan dana kampanye. Selain tentang nanti tentang pemungutan dan penghitungan suara, tepatnya di hari H di tanggal 14 Februari. Kalau bicara tentang dana kampanye, atau mulai dari kampanye dulu lah. Kampanye itu kita mengikuti saja jadwal yang akan dikeluarkan oleh hierarki kita. Tetapi dana kampanye, kenapa menjadi krusial hari ini sesungguhnya agak sedikit berbeda. Karena ada beberapa hal. Pertama terkait dengan laporan awal dana kampanye. Apabila partai politik atau peserta pemilu, khususnya partai politik yang ada di Kabupaten Nagekeo, tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye,
peserta pemilu itu dianggap dibatalkan. Nah, dibatalkan menjadi peserta pemilu di tingkat kita. Nah, ini berkaitan dengan laporan awal. Kemudian berkaitan dengan laporan penerimaan dan pengeluaran. Nah, itu tahapan paling akhir terkait dengan dana kampanye. Kalau saja partai politik tidak menyampaikan atau menggunakan melampaui dari di luar dari penerimaan sumbangan, itu juga mendapat sanksi. Itu saya kira hal-hal yang baru yang saya kira perlu kita sama-sama sebagai penyelenggara pemilu untuk memperkuat atau melakukan kerja-kerja spesial menurut saya. Kenapa spesial? Karena ini hal baru. Kita coba selalu lebih giat untuk melakukan koordinasi dan komunikasi dengan partai politik. Yang dari jadwalnya KPU akan melakukan rapat koordinasi dengan pihak terkait termasuk Bawaslu, peserta pemilu, partai politik, dan juga teman-teman stakeholder lainnya. Itu hal yang perlu kita antisipasi. Kemudian yang paling krusial, saya kira itu menjadi pengalaman kita bersama terkait dengan pemungutan dan penghitungan suara. Di sini ruangnya sesungguhnya, ya kerja KPU sedikit saya garis bawahi, kerja KPU sebenarnya melayani dua elemen. Melayani pertama adalah peserta pemilu, partai politik itu sendiri. Yang kedua adalah pemilih. Nah, korelasi dengan hal yang perlu kita antisipasi terkait dengan titik rawan dalam tanda petik ya pada tanggal 14 nanti. Pertama, apakah partai politik kita memfasilitasi dengan baik, mulai dari namanya benar-benar terdaftar dalam DCT yang akan kita umumkan itu. Yang kedua, apakah partai politik diberi ruang menyaksikan proses kita yang ada di TPS atau tidak. Karena kalau tidak diberi ruang juga ini menjadi titik rawan. Karena apa? Akan berdampak dari proses selanjutnya. Itu yang perlu kita antisipasi awal. Yang kedua terkait dengan pemilih. Memang pemilih saat ini saya kira juga menjadi teman-teman pengalaman dari teman-teman Bawaslu kemarin terkait dengan bagaimana KPU atau penyelenggara pemilu melayani para pemilih. Kalau kita di Nagikeo, pengalaman kita kemarin ada kekeliruan dari kita melayani pemilih, sehingga dampaknya adalah pemilu ulang. Nah, itu juga saya kira ruang yang perlu kita antisipasi bersama. Sehingga konsentrasi KPU mulai dari awal bicara tentang pemilih, dipastikan bahwa orang ada di Nagikeo ini terdaftar sebagai pemilih dalam kaitan dia sudah memenuhi syarat wajib hukumnya. Sehingga untuk pelayanan kita terhadap para pemilih, saat ini kita sudah menetapkan 509 TPS, 509 TPS dengan jumlah pemilihnya paling banyak 300. Sehingga ini juga bagaimana jumlah pemilih sedikit lebih kecil dari sebelumnya. Itu dalam kerangka kita berupaya untuk maksimal melayani para pemilih. Kemudian yang kedua, membantu juga proses pelaksanaan di hari H nanti agar teman-teman kita di tingkat KPPS tidak terlalu kerepotan kalau melayani pemilih melampaui dari angka 300 tadi. Ini juga hal-hal yang saya kira dipikirkan oleh hierarki kami supaya membatasi jumlah pemilih. Kemudian terkait dengan pemilih juga yang perlu kita antisipasi saat ini, kita tetap melayani pemilih-pemilih yang pindahan. Pemilih-pemilih pindahan. Karena tugas kita melayani salah satunya adalah pemilih tadi, bahwa hari ini ada pemilih yang ingin pindah domisili dengan alasan apapun, baik pekerjaan, sakit, dan seterusnya, ataupun kuliah, ya kita tetap memfasilitasi untuk bisa melayani mereka agar bisa melakukan pindah memilih. Karena ruang-ruang seperti itu juga mencederai kerja-kerja kita kalau kita tidak hari ini mengantisipasi itu. Faktanya memang ada beberapa pemilih hari ini sudah kita layani, baik antar kecamatan, antar TPS, antar TPS dalam desa, atau antar TPS dalam kabupaten, atau bahkan antar kabupaten sudah kita layani. Sehingga itulah ruang-ruang kita yang harus kita antisipasi bersama. Saya kira juga teman-teman Bawaslu membantu untuk mengawasi kerja-kerja kami supaya hal-hal seperti ini kita bisa lakukan dengan baik. Kemudian pada hal-hal sendiri khususnya dengan pemilih, terutama pada saat kita mengkategorikan pemilih yang akan diberi kesempatan. Pertama untuk di TPS memilih itu sendiri. Apakah pemilih yang seperti apa kategorinya? Saya kira teman-teman Bawaslu di mana saja berada, khusus di Nagikeo, harus tahu soal ini. Kalau kita tercatat sebagai pemilih tetap, berarti diberi pelayanan mulai dari jam 7 sampai jam 12. Nah, sehingga sisanya dari situ kita bisa melayani teman-teman yang
belum tercatat. Apakah ruangnya masih terbuka? Masih. Hari ini kita sarankan dan kita sudah berkoordinasi dengan pihak terkait, khususnya di Dinas Pencatatan Kependudukan, agar masyarakat kita memiliki KTP. Karena dengan KTP itu semua pemilih bisa kita layani pada saat harian. Saya kira itu mungkin hal-hal yang kita perlu antisipasi. Titik-titik krusial saya kira sudah saya gambarkan sekilas. Saya kembalikan ke host. Oke, baik. Mungkin kurang jelas silakan di. Sudah sangat jelas ya Pak. Jadi sejauh ini tahapan yang sudah dilalui masih aman ya Pak? Masih aman. Jadi sekarang kita tinggal menunggu tahapan selanjutnya, yaitu kampanye dan hingga pungut hitung suara. Ya. Oke, semoga di tahap selanjutnya tetap akan aman terus, dan juga KPU yang benar-benar sangat melayani, bisa melayani dengan baik peserta pemilu dan pemilih nantinya. Oke. Saya kira soal itu kan tentunya ada peran dari teman-teman Bawaslu. Wah, jangan sampai membiarkan kami kerja sendiri kan. Oke, selanjutnya ini berbicara tentang potensi kerawanan pemilu ya Pak. Siap. Ini bagaimana sih Bawaslu Nagekeo memetakan potensi kerawanan pemilu 2024 di Nagekeo itu sendiri? Terima kasih. Tadi sahabat saya Pak Mikel dari KPU sudah menyampaikan tahapan krusial ya. Jadi semua tahapan krusial. Tetapi berdasarkan pengalaman dan juga pemetaan kerawanan yang kita lakukan di Bawaslu, ada tahapan-tahapan yang memang perlu mendapat perhatian ekstra. Di Bawaslu dari segi pengawasan sudah memetakan untuk pemilu 2024. Pemetaan ini memang berdasarkan proses identifikasi, proses penjajakan dari pengalaman pemilu sebelumnya, juga informasi dan keadaan hari ini. Tahapan yang paling krusial ada beberapa ya. Memang tidak satu ya, paling sebenarnya kalau paling satu. Iya. Kalau paling itu ya tahapan pungut hitung ya. Yeah. Tapi di bawah itu mulai dari tahapan kampanye yang akan terjadi ini. Kalau tahapan pemutahiran data pemilih sudah lewat, dan hari ini kita sudah melihat dan mendapatkan data pemilih DPT Nagekeo 119.724 itu yang menjadi DPT secara secara Nagekeo, secara kabupaten ya. Dan proses yang akan kita lalui kampanye ini menjadi tahapan yang krusial. Karena apa? Proses ini dikatakan krusial karena peserta pemilu akan terlibat langsung dengan masyarakat dalam sosialisasi dan pemaparan visi misi. Itu penting karena bagaimana kita harapkan peserta pemilu untuk menghindari apa yang namanya money politik, apa yang namanya hoax, apa yang namanya politisasi sara, sehingga jangan sampai kegiatan kampanye oleh peserta pemilu atau ya secara spesifik pada caleg ini menimbulkan polarisasi di tingkat masyarakat dan merusak sendi-sendi kekerabatan, sendi-sendi kekeluargaan yang sudah terjalin lama. Semangat Nagekeo ke kita ini memang perlu kita tonjolkan, terutama dalam proses demokrasi ini, sehingga yang kita tonjolkan sesungguhnya itu adalah politik gagasan. Karena kita boleh optimis tapi juga sekaligus was-was, karena dengan persaingan antar peserta pemilu di setiap tingkatan dengan kualitas yang beragam itu akan menimbulkan banyak sekali persoalan kalau kita tidak antisipasi sejak awal. Lalu Bawaslu mencatat selain kampanye juga tahapan distribusi logistik. Pemilu itu terjadi tanggal 14 Februari 2024. Dan dalam dalam sirkulasi iklim di kita di Indonesia atau di Nagekeo secara umum, misalnya secara khusus, bulan Februari itu adalah puncak musim hujan ya. Ya. Jadi
itu menjadi tahapan yang rawan karena misalnya ada banjir, ada hujan, itu bisa ya berpengaruh terhadap surat suara misalnya kalau basah, meskipun dalam tanda kutip ya, surat suara atau kotak suaranya itu memang sudah dikatakan anti air ya. Ya. Anti air kalau tidak kena air ya. Ya, nah itu. Jadi itu hal-hal yang memang perlu diperhatikan. Yang terakhir tahapan pungut hitung. Tahapan itu menjadi rawan karena di situ puncak ya. Semua orang bertemu di sana dengan berbagai kepentingan. Masyarakat ini membawa kepentingannya masing-masing terhadap calon tertentu, lalu kemudian mereka bersatu di sana. Yang dalam semangat penyelenggara itu kita mau supaya mereka menyukseskan itu bersama-sama satu tujuan. Tapi ketika mereka datang ke TPS tujuannya macam-macam. Sebagian ya bukan sebagian, masing-masing mereka membawa semangat kemenangan kandidatnya, dan itu berpotensi untuk disalahgunakan dalam pengertian bahwa misalnya ada C6 untuk orang yang sudah meninggal bisa dimanfaatkan, dan itu yang Bawaslu sudah petakan dari awal. Hari ini secara periodik setiap minggu Bawaslu meminta kepada pengawas desa, kelurahan, kepada pengawas di tingkat kecamatan untuk mengidentifikasi dan mengirimkan nama itu dan menandai nama-nama dalam DPT yang sudah meninggal, supaya nanti ketika pembagian C6 mereka-mereka itu kemudian kita tandai supaya jangan sampai didistribusikan, jangan sampai disalahgunakan. Saya pikir itu yang kerawanan yang bisa saya sampaikan dalam konteks Nagikeo. Oh ya, dalam pemilu 2019 Nagikeo itu ya boleh dikatakan tidak ada kasus money politik ya, tidak ada kasus-kasus yang mencolok. Tetapi dalam pilkada 2018 itu Nagikeo ada catatan tersendiri. Ya, secara nasional ada ya boleh dikatakan catatan hitam. Ya. Karena ada money politik. Gitu. Jadi kita berharap ke depan 2024 bebas money politik, bebas hoax, ya tidak bebas, tapi ya kita bisa mencegah itu jangan sampai menimbulkan polarisasi yang merusak seni demokrasi di Nagikeo. Itu saya kira. Jadi sahabat Bawaslu Nagikeo ini sudah berusaha untuk memetakan potensi kerawanan pemilu 2024 itu dengan identifikasi dan penjajakan ke kecamatan dan ini ya sampai ke desa. Oke, ini saya mau lanjut bertanya soal tahapan mana yang paling rawan terhadap dugaan pelanggaran pemilu dan apa langkah antisipasi Bawaslu dan KPU dalam menghadapinya. Mungkin tadi sudah ada penjelasan sedikit ya. Mungkin ada yang mau ditambahkan mengenai dugaan pelanggaran pemilu ini. Bawaslu duluan ya. Salah. Silakan. Jadi tahapan yang paling rawan dalam urusan yang pelanggaran pemilu ya, saya sudah sampaikan tadi, tahapan yang paling dekat itu akan kampanye. Karena pada saat itu massa itu dimobilisasi untuk dikapitalisasi oleh calon-calon menuju ke kantong-kantong suara yang kemudian bisa dimanfaatkan di hari H tanggal 14 Februari 2024. Proses itu kemudian akan menimbulkan persaingan, akan menimbulkan boleh dikatakan ketegangan di tingkat bawah ya, di tingkat masyarakat, karena mereka akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengaruhi massa bagaimana dia menjual produk peserta pemilu dalam diri mengemas para calon legislatif atau calon presiden itu sebagus mungkin, dan dalam tanda kutip juga berusaha menyingkirkan calon lain dengan berbagai cara. Salah satu cara juga misalnya kampanye hitam, hoax, sara itu. Nah, proses itu rentan terhadap dugaan pelanggaran. Bawaslu secara kelembagaan memang sudah mengantisipasi itu dengan secara kelembagaan di Bawaslu mempersiapkan semua sumber daya di Bawaslu untuk menghadapi itu. Tetapi semangat Bawaslu sesungguhnya adalah pencegahan. Bawaslu mencegah terjadinya dugaan pelanggaran pemilu itu dengan sosialisasi masif ke masyarakat ya.
Jadi kita mau agar masyarakat menggunakan momentum seleksi kepemimpinan 5 tahunan ini sebagai pesta demokrasi yang suasananya tuh pesta rakyat. Jangan sampai ada ketersinggungan berlebihannya. Tersinggung ya pasti, karena di dalam keluarga sendiri pasti ada perbedaan pilihan, dan dalam semangat kekeluargaan kita ini di Nagikeo ini pasti menggunakan politik kelompok. Kita mengakomodir kelompok-kelompok yang dekat dengan kita secara keluarga, dekat secara wilayah, dan itu akan berseberangan dengan calon lain atau kelompok lain yang punya kepentingan politik atau dukungan terhadap orang lain. Itu. Jadi tahapan krusial, tahapan yang paling rawan saat ini yang akan dihadapi Bapak Bawaslu itu tahapan kampanye, dan kita berharap bahwa semua stakeholder yang Bawaslu gandeng itu bisa bekerja sama untuk mencegah atau meminimalisir ya dugaan pelanggaran pemilu. Saya pikir itu. Ya, saya kira terkait dengan langkah antisipatif yang menurut saya kalau apa yang dilakukan oleh teman-teman Bawaslu semangatnya kurang lebih sama sesama penyelenggara pemilu. Saya coba agak stressing point tadi terkait dengan bagaimana untuk menekan angka kerawanan, katanya gitu ya, menekan angka kerawanan. Bagaimana soal pelayanan kita terhadap pemilih. Tadi saya kira sudah menjadi ukuran juga kalau teman-teman Bawaslu sudah memetakan salah satu titik kerawanan adalah bagaimana pemilih itu yang digunakan suaranya oleh pemilih-pemilih yang sesungguhnya sudah tidak memenuhi syarat, ya itu sudah meninggal. Memang salah satu kegiatan atau tahapan di KPU hari ini sebenarnya merespon itu juga. Saya kira pertama kemarin kaitan dengan data pemilu berkelanjutan, sesungguhnya itu sudah mulai dari sana. Hari ini pun juga dari sisi angka ya sudah kita tetapkan. Tetapi untuk mengantisipasi tadi, kami tetap menerima yang namanya kegiatan data pemilih berkelanjutan itu kaitan dengan pertama tadi soal orang yang meninggal, ataupun juga orang-orang yang hari ini secara syaratnya sudah memenuhi syarat tetapi belum terdaftar. Saat ini kita tetap melakukan kegiatan itu, dan itu menurut saya satu langkah yang kita lakukan bersama hari ini. Semangatnya kita gaungkan itu supaya pemirsa Bawaslu atau sahabat Bawaslu di mana saja berada, khususnya Nagikeo, punya semangat yang sama lah. Saya kira kesuksesan pemilu ini bukan menjadi ukuran keberhasilan dari kita sebagai penyelenggara baik Bawaslu atau KPU, tetapi keberhasilan kita bersama. Saya kira yang sudah disinggung oleh teman-teman Bawaslu, kalau bicara pemilu sukses itu sesungguhnya pemilu yang secara partisipasinya bukan saja pemilih yang terdaftar dalam BPT itu datang ke TPS, tetapi bagaimana semua pemilih atau masyarakat umumnya dengan caranya masing-masing ikut mensukseskan. Misalkan tadi soal sesama memberi giat bahwa yang sudah terdaftar datang ke TPS, atau sisi lain ya saya kira pada saat pungut hitung nanti khususnya tanggal 14 Februari nanti ada perangkat-perangkat tambahan yang akan kita butuhkan. KPPS atau teman-teman di ini pengawas TPS nanti. Saya kira kalau misalkan semua masyarakat Nagikeo yang hari ini sudah terdaftar sebagai pemilih, yang tentunya itu menjadi salah satu syarat untuk membantu kita sebagai penyelenggara, saya kira coba hari ini sudah mulai kita siapkan bersama lah perangkat-perangkat itu. Karena itu juga menurut kita pengamatan kami di KPU mulai dari bawah. Kita berhasil dan tidak berhasil ukurannya ada di TPS. Kalau di TPS, setiap TPS kita berhasil, dipastikan secara kabupaten pasti akan berhasil. Nah, karena selain nanti akan penguatan sumber daya manusianya nanti, ya saya kira itu tugas kita. Tetapi hari ini kita sudah mulai memetakan juga siapa yang akan membantu kita nanti. Sehingga itulah bentuk partisipasi masyarakat dalam konteks bagaimana menyukseskan pemilu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira perlu kita menjadi semangat kita bersama juga bagaimana keterlibatan masyarakat menjadi saksi di TPS. Karena fakta yang hari ini atau kemarin, hampir setiap TPS tidak semua partai politik atau peserta pemilu itu memiliki saksi. Karena saksi ini menjadi
kunci penting juga, kalau saja ini soal pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pemilu itu bukan saja teman-teman Bawaslu, partisipasi masyarakat mulai dari saksi. Iya. Ketika dia ikut menyaksikan dalam tanda petik sebagai saksi resmi dari partai misalkan, berproses bersama, ya saya kira KPU mungkin punya kekeliruan, teman-teman KPPS kita punya kekeliruan, bisa kita koreksi bersama di saat itu. Sehingga itulah keberhasilan pemilu kita harus mulai dari bawah, mulai dari TPS. Kalau kita KPU tinggal merekap saja, tetapi secara keseluruhan itu menjadi tanggung jawab kita di tingkat kabupaten untuk bagaimana merekrut atau mencari kader, membantu kita dalam konteks mereka menjadi penyelenggara. Dalam konteks lain soal saksi tadi, yang ketiga menjadi pemilih itu sendiri. Memang kalau kita nagih keo dalam pemilu kemarin memenuhi standar nasional ya, standar nasional 77,6%, itu saya kira sudah melampaui angka itu. Tetapi bukan itu sesungguhnya. Menurut pengamatan kita, ada titik lemahnya juga di sana. Kalau kita hanya bicara tentang angka, tetapi bagaimana hari ini adakah tidak pemilih kita atau sahabat Bawaslu ikut membantu mendorong agar pemilih itu sudahlah kita sama-sama ke TPS, tidak menjadi kerja-kerja kita saja. Fakta hari ini untuk mengiring orang, membawa orang ke TPS itu menjadi kerjanya penyelenggara. Sesungguhnya tidak. Sesama kita saling mempengaruhi sebagai pemilih. Ayo kita ke TPS, mengajak. Karena itu juga semakin banyak orang ke TPS, saya kira bukan soal angka tadi, tetapi dengan sendirinya bahwa semua orang akan berpartisipasi ya. Bentuknya situ salah satu. Saya kira ruang-ruang yang perlu kita giatkan bersama, sehingga namanya soal kerawanan, kalau semua kita berpartisipasi, saya kira kecil. Namanya kerawanan hampir tidak ada. Kita minimalisirnya situ. Saya kira itu yang kita bisa sampaikan. Oke, baik. Jadi tahapan yang paling rawan ini menurut Bawaslu adalah pada saat kampanye nanti ya. Oke, dan Pak Mikel dari KPU juga sudah menjelaskan sangat detail ya tadi tentang bagaimana antisipasi dari KPU sendiri untuk menekan angka kerawanan pemilu itu sendiri. Oke, kita lanjut ya Pak. Ini saya mau bertanya juga nih, faktor apa yang mempengaruhi partisipasi pemilih di Nagekeo? Nah kan berdasarkan pengalaman pemilu tahun 2019, apa yang dilakukan oleh KPU Nagekeo untuk meningkatkan partisipasi pemilih? Tadi kan ya, saya kira secara normatif seperti biasa kita kalau 2019 kemarin kita punya konsentrasi, ada beberapa segmen pemilih menjadi konsentrasi kita untuk kita lakukan sosialisasi ataupun pendidikan pemilih dalam konteks kita. Tetapi menurut saya itu sangat normatif. Tetapi semangatnya jauh seperti yang saya sampaikan tadi. Bagaimana hari ini kita sudah mengantisipasi agar semua orang berpartisipasi, itu saja. Partisipasi tidak saja bahwa dia harus menjadi peserta, dia harus menjadi penyelenggara, tetapi dia harus menjadi pemilih itu yang menurut kita harus kita dorong. Pertama, kalau kita amati progresnya, kalau kemarin di pemilu 2019 masih banyak pemilih-pemilih kita yang dalam tanda petik secara legalitas dia belum punya, artinya belum ada KTP Nagekeo, walaupun secara kerja-kerja penyelenggara pemilu kita sudah memfasilitasi kita mulai dari kerja-kerja pendataan pemilih oleh Pantarli waktu itu. Tetapi kalau kita sandingkan sesungguhnya apakah mereka layak tidak jadi pemilih atau tidak? Kalau dalam tanda petik pemilih hari ini harus memiliki KTP elektronik supaya tidak ada bias lagi pada saat hari hanya nanti. Sehingga kalau kita lihat ukurannya itu bahwa hasil koordinasi kita, saya kira progresnya cukup baik. Kerja-kerja dari teman-teman pemerintah daerah kita, bagaimana menggiatkan pemilih itu wajib KTP dalam konteks kita ya. Kalau di teman-teman di pemerintah daerah pasti penduduk. Dan dalam konteks kita pemilih itu memilih KTP, saya kira langkah cukup bagus. Sehingga kalau kita dari sisi penyelenggara yang saya sampaikan tadi secara normatif kita melakukan sosialisasi yang ada beberapa segmen pemilih tentunya dalam pemetaan kita sudah kita lakukan selama ini.
Tetapi konsentrasi sesungguhnya saya kira ini juga menjadi kerja dari teman-teman kita di Bawaslu ataupun penonton atau sahabat Bawaslu, minta maaf sahabat Bawaslu, yang hari ini yang menurut kami yang menjadi titik paling rawan dalam konteks bagaimana ya partisipasi dari peningkatan partisipasi tadi, yaitu teman-teman muda, teman-teman pemilih baru, teman-teman yang baru saja terdaftar sebagai pemilih. Memang ada beberapa hal yang menjadi korelasi juga. Kalau kita seperti disinggung tadi, pemilih kita di Nagekeo umumnya pemilih tradisional, soal kedekatan. Saya kira itu juga salah satu faktor yang bisa mempengaruhi pemilih untuk ikut memilih. Nah, sehingga kalau bicara soal mendorong pemilih atau meningkatkan partisipasi, kerja bukannya kita saja. Tadi ada pemilih, ada penyelenggara pemilu, sesungguhnya ada partai politik sini. Menyiapkan kader yang mumpuni, kader yang baik, yang berkualitas tentunya akan mempengaruhi juga para pemilih ini bisa datang ke TPS. Saya singgung ini karena teman-teman atau kawan-kawan pemilih kita yang baru tercatat rupanya belum begitu giat, belum begitu belum begitu pemilu tidak terlalu penting, sehingga tugas kita hari ini ya salah satu halnya itu ke sekolah menyampaikan kepada mereka. Saya kira beberapa kegiatan sudah kita lakukan bersama dengan teman-teman Kesbangpol ataupun KPU secara lembaga sudah mulai lakukan. Kemarin ada kunjungan ke pesantren, nanti ada ke kampus, ke sekolah-sekolah untuk bagaimana meningkatkan kesadaran para pemilih kita untuk bisa ke TPS ataupun yang belum terdaftar bisa ke TPS. Saya kira itu langkah-langkah yang memang sedikit kelihatan normatif, tetapi langkah itu cukup baik menurut kita. Jadi partisipasi pemilu 2019 kemarin itu berapa persen, Pak? Terus target partisipasi di pemilu 2024 ini berapa? Ya, secara angka minta maaf saya tidak ingat persis, tetapi secara nasional punya standar 77,6%. Ya. Tapi kita di Nagekeo kurang lebih ada 78%. Sehingga melampaui itu. Tadi saya agak kurang tertarik soal itu. Kalau ukurannya bahwa orang datang ke TPS itu menjadi lihat persentasenya. Sehingga saya coba melangkah lebih maju bahwa kalau keberhasilan atau partisipasi meningkat itu sebenarnya bukan pada angka itu. Angkanya adalah bagaimana berapa banyak yang terlibat dalam proses menyukseskannya. Baik menjadi penyelenggara ataupun menjadi peserta yang terlibatnya untuk membackup, membantu jadi saksi dan seterusnya perangkatnya. Saya kira semakin banyak terlibat, pastinya pemilu akan lebih baik. Oke, kita lanjut ya sahabat Bawaslu. Ini sebagai kabupaten dengan spirit To'o Jogo Wagasama, Nagekeo berpeluang menjadi kabupaten yang bisa mengedepankan semangat gotong royong dalam pelaksanaan pemilu. Hal ini penting karena bisa mengurangi polarisasi masyarakat pemilih. Tantangannya ini adalah Bawaslu pastinya akan kesulitan ya menghadapi penyelesaian dugaan pelanggaran pemilu yang karena masyarakat akan sulit melaporkan dugaan pelanggaran pemilu itu sendiri karena faktor kekeluargaan yang kental yang kita bahas tadi. Bagaimana nih Bawaslu menanggapi hal tersebut? Terima kasih. Berkaitan dengan semangat kekitan ya. Memang tantangan terbesar yang dirasakan oleh Bawaslu di Nagekeo ini adalah semangat keluargaan yang tinggi. Itu modal sekaligus tantangan karena ketika orang merasa dekat secara kekeluargaan, dia akan sulit melaporkan dugaan pelanggaran pemilu ya. Sementara sumber daya kita di tingkat bawah itu ya sedikit, tidak bisa menjangkau begitu banyak orang. Di satu desa atau satu kelurahan hanya satu orang, di satu TPS hanya satu. Kita berharap bahwa makin ke sini pemilu itu lebih mengedepankan pilihan rasional, ya. Meskipun semangat To'o Jogo Wagasama itu sebagai modal supaya kita bersatu untuk menekan dugaan pelanggaran, sekaligus juga kita mensosialisasikan agar masyarakat itu bisa memilih berdasarkan pertimbangan rasional ya. Kita lebih mengedepankan politik gagasan. Saya pikir itu yang menjadi perhatian Bawaslu, sehingga
Bawaslu lebih mendekatkan diri kepada tokoh-tokoh masyarakat, kepada ya masyarakat di kampung-kampung yang rentan, ya. Saya katakan rentan karena politik uang atau politisasi sara itu bisa saya tidak disadari sebagai pelanggaran pemilu karena kurangnya pengetahuan terhadap regulasi. Kita berharap bahwa orang yang kemudian diberi sanksi diberi sanksi dugaan pelanggaran pemilu itu adalah orang yang melakukan kejahatan pemilu atau pelanggaran pemilu karena memang sengaja, bukan karena kurangnya pengetahuan. Jadi akan sangat berdosa kita kalau kita menghukum orang yang dia melakukan kesalahan karena kurangnya pengetahuan, tidak ada pengetahuan terhadap pelanggaran pemilu. Itu yang sangat Bawaslu tekankan, sehingga ya menjadi PR Bawaslu ke depan sosialisasi dimasifkan. Saya pikir itu. Terima kasih. Jadi ada PR ya untuk Bawaslu Kabupaten Nagekeo nih, sahabat Bawaslu, untuk lebih mendekatkan ke tokoh masyarakat, ke masyarakat yang di kampung-kampung atau di pemukiman. Oke, ini ada juga satu pertanyaan yang mungkin sahabat Bawaslu juga sangat penasaran nih untuk KPU Nagekeo. Nah, KPU Nagekeo saat ini kan sedang dalam proses rekrutmen dengan seleksi komisioner baru ya Pak. Yeah. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri untuk KPU Kabupaten Nagekeo. Nah, bagaimana hal ini disikapi? Apakah kehadiran anggota KPU yang baru bisa mempengaruhi persiapan pemilu menuju 2024 nih? Ya, saya kira suksesnya pemilu itu, saya perlu ulangi sekali lagi, bukan ukuran bahwa siapa menjadi penyelenggara pemilu, atau bukan tergantung penyelenggara pemilu. Sukses pemilu itu menjadi tanggung jawab kita bersama, pemerintah, stakeholder lain, teman-teman dari peserta pemilu, dari partai politik, ataupun masyarakat itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan masa akhir jabatan. Kalau kita di Nagekeo akan berakhir tanggal 3 Februari tahun 2024. Yang kalau kita hitungnya kurang lebih 11 hari nanti akan melakukan pemungutan suara. Artinya memang di situ kalau kita lihat jarak memang sangat mepet. Antisipasinya saya kira yang coba kami gaungkan ke teman-teman di penyelenggara pemilu KPU khususnya, pertama soal peningkatan kapasitas penyelenggaraan, mulai dari sekretariat di KPU, teman-teman di PPK ataupun di PPS. Peningkatan kapasitasnya memang kekuatan kita ya pada regulasi. Jangan bicara yang lain dulu, bicara soal regulasi. Nah, kalau saya korelasikan dengan Tok Jogo Bagasama tadi dalam semangat Nagekeo, saya kira itu sebagai semangat yang perlu kita jaga juga. Karena di situ bicara soal gotong royong, bicara soal partisipasi. Kalau kita lihat filosofinya tadi Tok Jogo Bagasama, tentunya pertama selain soal antisipasi peningkatan kapasitas dari teman-teman sekretariat di KPU Kabupaten Nagekeo dan juga teman-teman ad hoc PPK dan PPS di 7 kecamatan, memang harapan kita, saya kira yang akan menjadi anggota KPU nanti juga harus kita ya dorong juga teman-teman yang hari ini sudah berjibaku bersama penyelenggaraan penyelenggara pemilu baik dari Bawaslu ataupun KPU, karena itu juga ya tidak semua hal bicara tentang menyukseskan pemilu itu pada kekuatan regulasi tidak saja, tetapi ada hal-hal yang mungkin punya feeling tersendiri. Bagaimana relasi kita dengan peserta pemilu, relasi kita dengan sesama penyelenggara pemilu, itu juga menjadi indikator tersendiri. Indikator tersendiri. Sehingga ini ruang yang baik juga melalui podcast Bawaslu. Ya, teman-teman yang hari ini menjadi penyelenggara pemilu baik dari Bawaslu atau KPU, silakan mulai mendaftarkan diri. Saya kira semakin banyak mendaftarkan semakin baik.
Tentunya seleksi itu menjadi lebih baik kalau makin banyak tawaran untuk tim seleksi menentukan siapa yang terbaik nanti. Perlu diketahui di Kabupaten Naikeo ada 3 orang yang memang sudah tidak bisa mencalonkan diri lagi. Tinggal teman-teman berdua saja yang masih punya kesempatan untuk mengikuti seleksi karena mereka masih baru 1 periode. Sehingga langkah yang antisipasi yang kami lakukan hari ini adalah perkuat teman-teman di sekretariat. Karena bukan saja soal kalau anggota KPU atau komisioner khususnya, ya memang ada hal-hal tertentu yang menjadi domain komisioner itu sendiri, anggota KPU itu sendiri. Tapi hal lain sesungguhnya kekuatan administratif yang menjadi ujung tombak dalam kesuksesan itu, ya teman-teman di sekretariat. Kalau mereka tidak mensupport ini secara baik, tentunya siapapun komisioner yang baru, dia jago sekalipun, belum tentu bisa berhasil. Sehingga harus kita perkuat juga kapasitas dari teman-teman sekretariat yang hari ini kalau kita di Naikeo memang jumlahnya masih sangat terbatas, tetapi kita yakini teman-teman sekarang sudah menuju ke sana untuk menyiapkan diri, mulai dengan diskusi dan seterusnya. Ada BIMTEK, saya kira ini juga langkah yang walaupun terkesan normatif tapi harus kita perkuat di situ. Jadi sahabat Bawaslu, tanggung jawab ya, yang dimaksud adalah suksesnya pemilu ini tergantung dari tanggung jawab. Kemudian ada indikator-indikator lain yaitu pemahaman regulasi ya untuk pimpinan yang baru nanti, kemudian penguatan kapasitas, relasi juga ya, relasi, kemudian ada support dari sekretariat itu sendiri. Kalau Pak Mikael sendiri sudah 2 periode ya, jadi tidak bisa lagi. Ya kalau memang sekarang kebetulan perlu diinformasikan juga dari tahapan yang sama juga untuk seleksi KPU provinsi. Amin. Saya sendiri belum tahu apakah ikut atau tidak, nanti kita lihatlah perkembangan 1-2 hari ke depan. Karena dari sisi masa akhir jabatan juga, sesungguhnya mereka di tanggal 8 Februari. Artinya lebih pendek lagi. Sehingga ini juga tanggung jawab. Saya kira siapapun menjadi anggota KPU provinsi ataupun kabupaten kota, semangatnya harus sama. Pertama, dia minimal pernah menjadi penyelenggara. Ini minta maaf, tidak berarti membatasi yang hari ini calon yang belum pernah terlibat dalam penyelenggara pemilu. Tidak bermaksud membatasi itu. Kalau memang mau ikut silakan. Warga negara Indonesia punya kesempatan yang sama. Tetapi catatan itu tadi harus perkuat kemampuan diri dengan memahami regulasi secara baik. Karena agak sedikit berbeda, saya kira teman-teman Bawaslu juga mengalami yang sama. Kalau bicara penyelenggara pemilu, bukan tidak mungkin perubahan-perubahan regulasi yang selalu mengikuti fenomena-fenomena yang saya kira kita juga harus cepat menerima dan menangkap itu. Kalau tidak siap, memang kadang-kadang kita ketinggalan. Ternyata ada besoknya ada regulasi yang baru. Hari ini kita tidak siap, berbahaya. Harus diupdate terus. Iya, harus diupdate. Dan itu punya feeling dan punya semangat untuk mencari tahu yang lebih kuat. Oke, baik Pak, ini yang terakhir ya Pak. Terakhir nih, apa harapan KPU dan Bawaslu terhadap penyelenggaraan pemilu di Nagekeo? Harapan ini kan tentu saja menyasar peserta pemilu, dalam hal ini partai politik beserta calon-calon legislatif yang akan bertarung di 14 Februari 2024 mendatang, dan pemilih sebagai pemilih kedaulatan. Ya, bagaimana harapan KPU dan Bawaslu? Bapak dari KPU dulu, Pak. KPU dulu. Ya, harapan pastinya pemilu ini sukses. Harapan. Dan itu menjadi harapan kita bersama. Untuk menyukseskan atau menuju harapan ini, semua kita punya tanggung jawab yang sama. Tidak hanya Bawaslu, tidak hanya KPU. Saya kira harus ada peran dari peserta pemilu dan juga masyarakat itu sendiri atau pemilu itu sendiri. Sehingga mulai hari ini tadi saya kira sudah diganggu juga oleh teman-teman Bawaslu, harus menjadi pemilih rasional. Ataupun dari peserta, ya hari ini pertarungan gagasan. Memang itu goalnya bagus nantinya. Tetapi perlu kita antisipasi bagaimana ruang-ruang untuk kita memberikan para kandidat ini untuk menyampaikan gagasan. Nah, itu juga kita perlu pikirkan. Memang dari sisi regulasi,
peraturan KPU juga hari ini juga sudah memberi kesempatan untuk melakukan kampanye di fasilitas pendidikan, saya kira ini juga baik. Sehingga para peserta pemilu sudah mulai merancang kira-kira apa isu yang ataupun semangat apa yang menjadi diutamakan dalam proses ini. Memang faktanya kalau kemarin-kemarin politik itu apa ya? Hari ini kalau kita lihat, minta maaf ini agak sedikit melenceng. Tidak hanya menjadi ruang untuk mencari pekerjaan. Tetapi kalau kita lihat semangat demokrasi itu adalah untuk pemilu untuk memilih pemimpin, saya kira kita hari ini para calon pemimpin harus bisa menunjukkan gagasan apa yang paling kuat dan kemudian itu bisa mempengaruhi pemilih itu sendiri, bisa meyakini pemilih sendiri. Sehingga kalau memang itu tidak disetujui atau disepakati, minta maaf Pak Jo sebagai bakal calon misalkan, kalau memang saya melihat Pak Jo tidak pas dengan saya punya gagasan, saya kira seperti host sampaikan tadi, ya pemilik kedaulatan adalah rakyat. Rakyat itu siapa? Pemilih. Nah ketika merasa tidak pas dengan gagasannya, saya kira pemilih itu punya kebebasan untuk menentukan pilihan. Sehingga harapannya secara keseluruhan, saya kira teman-teman Bawaslu secara regulasi perkuat dari sisi perangkatnya, KPU pun demikian. Tetapi secara keseluruhan, sebenarnya hari ini sama-sama kita mulai menyadari para pemilih. Kalau dari KPU dan Bawaslu saya kira menyadari supaya pemilih itu menjadi pemilih yang rasional. Kemudian dari peserta pemilu harus bisa meyakini bahwa orang-orang yang akan memilihnya adalah orang rasional. Karena kemampuan menyampaikan gagasan atau karena kekuatan gagasan yang bisa meyakini para pemilih. Saya kira itu akan jauh lebih baik. Kualitas demokrasi akan berjalan lebih baik. Kemudian ujungnya adalah Naikeo akan menciptakan pemimpin atau wakil rakyat yang berkualitas tentunya. Saya kira itu harapan kita. Dari Bawaslu sendiri harapannya apa Pak? Terima kasih. Harapan Bawaslu sebenarnya ya kalau kerja-kerja kepengawasan, kerja-kerja penyelenggara baik ya outputnya ya pemilu berhasil ya. Tapi saya mau melihat lebih daripada itu ya. Outcome-nya memang mesti berujung pada kesejahteraan rakyat ya. Bahwa pemimpin yang berkualitas itu membawa masyarakat keluar dari problem kehidupan ya. Pemimpin itu ya membawa solusi ya. Jadi sebenarnya pemilu yang baik, demokrasi yang baik itu ya ada 4 subsistem ya. Ada regulasi yang baik ya bisa menjawab semua persoalan selama tahapan dan jadwalnya. Lalu peserta pemilu ya, peserta pemilu yang berkualitas itu ya yang adu gagasan, yang tidak menggunakan sentimen emosional berupa sara, ya peserta pemilu yang tidak menggunakan isu sara, hoax, berita bohong sebagai mesin elektoral ya, karena kita melihat hari ini ya kita tidak bisa pungkiri bahwa banyak yang menggunakan itu sebagai mesin elektoral ya, menggunakan politik sara, politik emosional untuk kemudian bisa meraup dukungan. Lalu yang berikut penyelenggara pemilu ya mesti profesional ya, profesional dan berintegritas ya. Ya pemilih yang cerdas. Lalu yang berikut ya pemilih yang cerdas yang menggunakan hak pilihnya atau menggunakan kesempatan pemilu sebagai kesempatan untuk seleksi kepemimpinan ya, menggunakan kesempatan untuk bisa mengevaluasi, menggunakan kedaulatannya yang suci ya, tanpa mencederai semangat kekitan, semangat kekeluargaan, semangat tojo wagesama. Saya pikir sahabat Bawaslu Naikeo ya kita perlu melihat kesempatan pesta demokrasi ini sebagai pesta rakyat, pesta tojo wagesama, supaya kita bisa mencapai kesejahteraan melalui tangan para pemimpin kita yang kita pilih. Saya pikir itu. Jadi kita sama-sama satu suara ya sahabat Bawaslu, harapannya pemilu ini sukses ya. Mungkin terima kasih ya atas kehadiran dari narasumber kita pada hari ini, dan terima kasih Pak Jo
dan juga Terima kasih host yang cantik. Terima kasih untuk kesempatan ini. Ya. Terima kasih ya atas kesempatan yang berharga di podcast ini. Semoga masyarakat kita dapat menjadikan pemilu sebagai ajang seleksi dan evaluasi kepemimpinan 5 tahunan secara bertanggung jawab. Semua proses demokrasi melalui pemilu meniscayakan persaingan, pertentangan, dan konflik kepentingan. Mari kita semua bekerja secara maksimal agar pemilu bisa berjalan sesuai mekanisme perundang-undangan yang berlaku. Semoga Bawaslu dan KPU sebagai penyelenggara pemilu bisa menjadi lembaga yang menjadi saluran konflik, bisa menjadi lembaga yang mengkandangkan konflik sehingga bisa diantisipasi dan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. KPU melayani, Bawaslu mengawasi. Salam.